sometimes. À, đi Nhật một cháu lên này quay thì hay yêu say có to mau làm kanto hay mong này có chơi tham lệ xem chi. Sekarang aku beres-beres isi koper dulu biar ringkes gitu ya teman-teman. Ini tas merah, tas pengasihnya Nyonya buat kenang-kenangan katanya. Ini aku bawa permen teman-teman, permen satu kotak, cuman aku bungkus kayak gini. Kalau pakai kotaknya itu nggak muat. Ini boneka pengasih dari keponakannya Nyonya untuk anakku katanya. Tapi kepalanya gede, susah natanya. Aku di rumah ini nggak punya timbangan teman-teman, jadi aku nggak tahu timbangannya ini, cuman ngira-ngira aja. Sebenarnya barangku nggak banyak, tapi karena ada barang-barangnya Nyonya yang kebuang, kadang sayang aku simpan buat di rumah. Kayak ada pisaunya Nyonya simpenan yang belum kepake, atau asahan itu ya teman-teman, banyak punya Nyonya. Tak ambil buat orang tuaku, asahan bagus-bagus. Tapi kalau nanti keberatan di bandara ya terpaksa dibuang di sana. Yang penting aku bawa dulu ditimbang di sana, karena di rumah nggak ada timbangan. Sekarang yang penting aku ringkes-ringkes dulu. Teman-teman yang ini masuk ke kabin, jadi 7 kilo beratnya, gak bisa banyak. Ini botol minum buat anakku. Ini tas dari Nyonya, sayang kebuang, buat anakku main juga boleh. Bawa kuasi oleh-oleh buat anak-anak. Permen ini cemilan di sini, permen lagi, dan ini juga coklat. Udah ini aja teman-teman. Masih ada yang mau aku beli hari ini. Aku mau beli Milo. Bonekanya apa masuk di sini ya? Ini kepalanya besar, nggak bisa masuk. Aku bener-bener belakangan ini sibuk banget ya teman-teman, mengurus si Nyonya, mengurus isi rumah yang harus banyak dibuang, dibongkar, dan harus dikosongkan. Belum lagi aku bolak-balik ngejemput Nyonya, belum lagi menghadapi Nyonya yang kadang kumat stresnya. Jadi Nyonya aku diantara baik dan tidak baik. Kalau dia teringat dengan meninggalkan rumah ini, Nyonya stres, kadang ngamuk-ngamuk. Jadi aku harus banyak, Masya Allah, sabarnya harus luas banget menghadapi Nyonyaku. Kadang dia ngamuk-ngamuk teman-teman, karena meratapi nasibnya. Kenapa nasibku begitu pahit seperti ini gitu ya. Jadi aku benar-benar sibuk untuk menangani Nyonya, nggak sempat mengedit video teman-teman. Belakangan ini benar-benar aku mengurus Nyonya. Nah, jadi untuk aku memutuskan pulang ini karena awal ceritanya gini ya teman-teman. Sebelum aku mau berangkat ke Hong Kong dulu, pernah digagalin teman-teman. Aku sama suami sama-sama mau bekerja, tapi
untuk laki-laki, suamiku mau proses juga ke luar negeri itu namanya laki-laki itu agak lama prosesnya. Jadi aku perempuan itu lebih cepat prosesnya, apalagi dulu pernah punya pengalaman ke luar negeri gitu. Jadi aku ngelamar juga ke luar negeri gitu ya teman-teman. Pas pemberangkatannya sama suami hampir sama, cuman beda dikit. Karena makanya aku juga ikut daftar. Aku takut suami lama gitu. Sedangkan bener-bener ekonomi itu semakin kesini semakin menekan kayak gitu. Jadi harus salah satu keluar negeri atau dua-duanya. Sebenarnya suami kemarin tuh nggak ngizinin, cuman aku yang berat untuk berangkat ke luar negeri karena saya takut suami lama prosesnya. Namanya laki-laki itu nggak mudah prosesnya ya teman-teman. Nah kemudian kemarin itu ya teman-teman, ceritanya saya tuh udah turun visa, udah dibelikan agent tiket, tinggal terbang, tinggal nunggu hari. Suami bilang gagalkan gitu, nggak perlu berangkat, biar aku yang kerja katanya. Terus gimana dong, saya udah dibelikan tiket, saya sudah turun visa, ini akan bermasalah panjang ya. Aku bisa jelek di imigrasi, soalnya imigrasi sudah nurunkan visa buat aku. Kata suami nggak peduli dengan semua itu, biarin aja katanya, yang penting kamu jagain anak di rumah biar aku yang kerja gitu ya teman-teman. Ya aku bilang sama suami, aku nggak mau namaku jelek di imigrasi. Kalau masalah tiket, agent minta nuntut kan bisa diganti sama suami. Tapi aku bilang itu duit bukan dikit loh. Kalau itu apa namanya itu, majikan sudah bayar kemarin tuh ya teman-teman, ceritanya majikan sudah bayar. Kalau udah turun visa, majikan sudah keluar duit ya itu. Jadi kalaupun kena denda bisa hampir 50 juta loh. Kalau kita kena denda, aku nggak jadi berangkat karena uang majikan sudah keluar di situ. Tapi saya minta tolong sama suami waktu itu, udahlah aku berangkat aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa bereskan potongan gajiku dan namaku bersih gitu di imigrasi gitu ya teman-teman. Ya gitulah, orang yang sama udah berkeluarga kan, kita nggak bisa sama mau kita gitu, mesti komunikasi, bermusyawarah ya. Kita nggak boleh mengambil keputusan sendiri kayak gitu. Terus aku bilang sama suami, janji yang penting aku udah nggak punya hutang, nggak kena denda, dan setahun lah minimal, aku bilang setahun gitu ya teman-teman. Yang penting nama aku juga bersih. Kalau aku nggak jadi berangkat, itu bisa namaku bisa di blacklist ya, nama bisa di blacklist itu sama imigrasi karena aku nggak jadi berangkat. Kemudian itu sangat merugikan majikan waktu itu kalau aku nggak berangkat, dan aku memaksakan diri untuk berangkat, minta izin sama suami, akhirnya diizinkan. Dan alhamdulillah, mungkin ini sesuai janji juga ya teman-teman, karena kemarin aku bilang 1 tahun aku pulang. Nah ini pas aku kerja di sini, nyonya aku tidak membutuhkan lagi karena nyonya masuk panti jompo, rumah ini akan diambil yang punya kontrakan. Dan pas banget sesuai janji aku juga ini ya teman-teman. Dulu aku bilang yang penting aku udah selesai urusan aku, tidak merugikan orang lain. Seperti tidak merugikan majikan kan, aku tetap memenuhi janji aku untuk berangkat ke sini. Nama aku juga tetap baik dan aku difinishkan walaupun aku nggak finish di sini. Nah alhamdulillah, jadi walaupun aku nggak nyampe 2 tahun dan aku pulang ya sesuai janji lah gitu ya teman-teman. Ya mungkin ini, jadi aku pas udah selesai di sini, suami bilang ya udah jangan cari majikan lagi, jaga anak. Ya iya sih, kalau dipikir-pikir sesuai janji aku dulu gitu. Nanti aku pulang, yang penting udah beres potongan. Dan alhamdulillah aku pulang juga bukan kemauan aku, ini majikan lah yang nggak bisa meneruskan kontrakku karena keadaan gitu ya teman-teman. Ada hikmah juga ya di balik ini, karena aku juga bisa merawat nyonyaku sampai dia aman di panti jompo, bisa merawat dia lah. Ada hikmah juga lah sih di balik ini semua. Aku berangkat ini bisa membantu kesusahan nyonya kayak gitu ya. Ya udah jalannya, mungkin aku harus berangkat dan membantu nyonya di sini gitu ya. Ini aku bener-bener capek belakangan ini, muka aku tuh kayak semakin gemuk ini teman-teman.
nggak, kadang kurang tidur aku tuh. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau masalah kerjaan sih banyak yang nawarin kerjaan ke saya. Bukan saudara, temannya nenek nawarin juga jaga nenek satu, tapi ya itu sesuai janji aku dulu juga. Aku pulang untuk jagain anak, dan memang suami aja yang kerja, disuruh aku jagain anak. Yang penting anak terawat. Masalah rezeki pasrahkan pada yang kuasa. Banyak-banyak bersyukur walaupun dikit, yang penting keberkahan dari semua itulah gitu ya. Jadi teman-teman, habis ini aku tuh mau salin baju, aku mau ke Panti Jompo, tapi aku mau buang sampah-sampah dulu, barang-barangnya nyonya. Aku mau buangnya tuh nggak bisa sembarangan, jadi buangnya agak jauh di tempat pusat pembuangan sampah gitu. Kalau dibuang udah agak jauh di bawah rumah ya, lantai bawah dekat security, itu nggak boleh. Banyak orang buang-buang di sana juga, tapi nggak boleh teman-teman. Aku pernah dikomplain, jadi aku harus buang ke tempat pusatnya di sana. Buang sampahnya di sini ya teman-teman. Tuh di paling bawah, lantai dasar bawah sana tuh. Aku harus naik lift. Di bawahnya pohon, sebelahnya pohon itu laut itu teman-teman. Pusat pembuangan sampah di sini. Tadi jatuh keberatan teman-teman. Ini sama koper-kopernya dibuang. Ini sama koper-kopernya dibuang. Ini semalam hujan. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah buang sampahnya di sana. Sudah banyak sekali sampah yang aku buang, barang-barangnya nyonya, baju-baju. Kalau bajunya masih bagus-bagus tidak aku buang di sana. Ada tempat pembuangan baju, karena baju itu bisa didaur ulang dan bisa yang bagus-bagusnya orang bisa dijual kembali gitu ya teman-teman. Ada tempat lemari box yang pembuangan baju-baju bagus. Dan nyonya juga untuk membuang barang-barangnya itu sangat berat sekali teman-teman. Banyak nangis, banyak melamun, kemudian marah, campur aduk semuanya. Di saat dia melihat barang-barangnya itu dibuangin, karena kalau mau ditaruh di Panti Jompo, kamarnya nyonya tuh sempit, tidak bisa naruh barang banyak. Pokoknya kecil banget tempat Panti Jompo tuh, ibaratnya cukup buat baju sehari-hari. Kalau untuk barang-barang yang lain gitu udah nggak bisa masuk. Dan
saya sarankan buat senyonya, kamu pilihin baju-baju, barang-barang yang paling kamu favorit, kamu paling kamu sayangi, paling kamu suka, kamu singkirkan kayak gitu. Terus keponakannya menyarankan taruh di gudang. Bayar di gudang juga mahal teman-teman, $500 dalam 1 bulan. Sedangkan nyonyaku tidak rela barangnya itu dibuang semua kayak gitu. Masih banyak barang yang diinginkan. Ibaratnya kalau menurutin dari kemauannya nyonya, itu barang-barang nggak mau dibuang semua. Dan untuk satu tempat naruh satu karung itu aja 500 dalam 1 bulan. Pokoknya mahal lah gitu ya teman-teman, taruh di gudang itu. Sedangkan barang-barang itu banyak yang tidak digunakan nyonya, itu buat apa? Cuman karena dia masih mengingat memorinya dahulu, jadi barang itu sayang kayak gitu. Kasian sih, nyesek, tapi ya gimana ya teman-teman, gak bisa bantu banyak, gak bisa berbuat apa-apa. Ya begitulah teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau ngejemput nyonya pulang ke rumah lagi untuk beresin barang-barangnya. Aku mau jemput nyonya ke panti jompo. Tadi pagi sudah telepon suruh dia cepat pulang ke sini. Nah, kalau dari panti jompo nyonya aku pengen cepat beresin barang, katanya nanti kita makan di luar. Tapi teman-teman, setelah udah keluar dari panti jompo berubah semua pikirannya. Dari keluar itu sudah marah-marah sendiri gitu. Sampai di rumah dia ngomel-ngomel sendiri, tentang marahin diri dia sendiri. Dan kayak meratapi nasibnya kayak gitu sampai di rumah. Kalau naik kereta tuh orang pada tertuju fokus ke nyonya, karena melihat nyonya marah-marah sendiri gitu teman-teman, dilihatin orang. Tak biarin aja. Terus katanya mau makan ini mau makan itu, lupa semua teman-teman, nggak kepikiran makan kalau udah keluar. Tapi kalau telepon aku pengen makan ini pengen makan itu, pengen cepat-cepat beresin barang, sudah keluar dari panti jompo berubah teman-teman. Udah bukan tujuan awal. Sudah sampai di rumah ngelamun, disuruh cepat beresin karena waktunya juga sudah mepet. Nyonya ya malah marah balik. Ya begitulah teman-teman. Mungkin karena aku paham suasana hatinya itu sangat-sangat kacau sekali. Hati dan pikirnya itu dominan, sangat kacau. Jadi saya sangat maklumin. Dan sekarang saya mau berangkat ya teman-teman. Halo. Nyonya aku minta diantar makan di restoran karena sebentar lagi aku mau pergi. Gak ada lagi katanya yang akan momen-momen seperti ini. Jadi nyonya aku pengennya minta makan bareng gitu ya teman-teman. Có cho bộ đồ đi rồi nè. Hả? Có đi mồ tay喎. Uống bay qua tại đây rồi kìa. Ở cấp với tay cho tàu rồi. Aku rice roll dari udang. Ya, pakai ini coba. Nyonya nawarin makanan di sini ya teman-teman, tapi nggak ada yang cocok di lidah aku, jadi aku pesan cuman rice roll aja di sini ini. Còn bà có phản. Tối là tôi chiều cái chiếc phở phản là chiều cái chiếc phở phản. Aku udah habis. Say sama. Xem tí hồng đậu su à, lục đậu su rồi đi à. Đi à.啱食啊呢啲。蚊錢蚊貴。收嚟唔食。睇住先，你哋下呢個啊？有5蚊。你食唔食呢個啊？唔係。唔要。唔係啊，夠幾啊？一得一食好耐㗎。係啊係。呢個咧？唔係啊，夠晒啊！啲我買啊嘛。你都唔食。
đó, em mình thấy kìa. Đi đâu không? Rồi đi chợ. Không bị à. Mình nhiều à. Bây giờ đâu mình nhiều rồi là. Bây giờ có chấp thầy đi về. Vòng tay cho nhiều cái thứ là mình. Tên thầy lên. Thầy ông chuẩn ti thầy ngồi theo ông có chào cho đấy ông chuẩn ti là知唔知啊？ Yeah. 我唔準啲你炒，如果遲啲咧，我哋唔知發生咩事嘅咯。因為咧，有人催我哋咯，開始嘅乜嗰個咧。我哋喺股票公司大把人識噶嘛，律師又有，乜嘢人都有噶嘛。啊，我咁話，嗰度做邊啊？一路至到呢個冚唪唥都係海，呢度出邊，依家起啊起咗呢度就變咗呢度係海。 變咗呢度係海，舊時喺嗰度㗎，即係嗰度藍色嗰度㗎，個海邊唔係喺呢度㗎，呢度就海邊，一路去到即係嗰個呢個咩庫啊庫，我記幾廿年前啊，我就喺度住咗成廿幾年啊嘛，咁啊我點解要呢條嘢？我嗰陣時想做。 即係做生意啊嘛，做生意咪即係落嚟都叫方便咁啊！如果你夜晚去咗夜就翻屋企麻煩。啊！呢日我走咧，你乖乖啲喺要社嗰度，冇諗咁多，希望你個吹探你，知唔知？啊！下次咧，我翻咗人哋，我打俾你，你個電話咧。 要通知我先打俾你㗎啦。唉，個電話又唔係幾知識教。你話你有錢買翻間樓俾我啊，我都唔要。點解啊？你唔要。你唔係係女人院子咩？你中意係女人院子？同翻埋一齊住咧就好嘢，你俾再買翻一間樓俾我有咩用啊？ 我年紀又咁大，好多後生咧唔肯一係女人動女人個字啦，冇辦法啦。因為咧人哋可能攞工人俾你㗎啦，唔係你自己住㗎啦，一定要攞工人俾你。唔係啊，我唔係，我自己嘅樓，你都賣咗我嘅，依家又買間樓我住，我咪要跪喺你面前，唔係。 細啲可以一個女人計住啫嘛，最好當女人院住噶嘛，女人院咧，都係咁啦，你知啦，喺女人院，如果你喺出邊住，咪細樓細屋俾你，好開心咯。佢賣俾你啊，你安心啦。希望啦嘅度咯。 而家唔知係。我依家咧，我依家好諗呢啲嘢，絕對唔敢諗啊！你諗下自己依家，你賺咗我間屋，我係好傷心啊！你睇下，你嘈又冇用，嘈極都唔會俾你，有得佢鬧人即係睇，希望佢後悔，係咪？希望佢改。啲嘈咪仲啱，仲啱啊！買嘢上當啊！